Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, jumpa lagi dengan saya Sapartul Aini. Bisa dipanggil Aini. Di sini saya akan melakukan praktikum tentang pengaruh deterjen terhadap perkecambahan. Nah, untuk alat dan bahannya bisa dilihat sudah ada kacang hijau, kemudian air, kemudian gelas yang berisikan label-label yang berisi tentang konsentrasi dari masing-masing yang akan diberikan nanti deterjen. Ada konsentrasi 100%, kemudian ada 50%, ada 25% sampai dengan 3,1%. Baik, jadi langsung saja yang pertama yang akan saya lakukan yaitu akan menambahkan deterjen ke dalam larutan air yang masih murni atau air PDAM yang belum tercampur apa-apa. Nah, di sini saya akan menambahkan satu sendok deterjen ke dalam air. Nah, untuk airnya sudah saya isikan pembatas. Jadi nanti pada saat akan menambahkan air PDAM lagi, batas yang akan diisi batasnya yaitu garis yang telah saya isi pada tempat atau wadah ini. Kemudian saya aduk. Jadi yang pertama ini merupakan larutan deterjen dengan konsentrasi 100%. Ini akan saya tuang ke dalam gelas yang sudah disiapkan dengan label 100%. Kemudian setelah ini saya akan menambahkan air lagi ke dalam larutan deterjen yang sudah saya campur pertama untuk selanjutnya menjadi larutan 50% sampai dengan batas garis yang sudah saya isikan. Kemudian kita aduk lagi. Setelah tercampur rata, kemudian kita akan tuang ke dalam gelas yang sudah diisikan label dengan konsentrasi 50%. Baik, langkah selanjutnya terus dilakukan sampai dengan konsentrasi 3,1%. Jadi di sini kita tidak menambahkan deterjen lagi, hanya sekali, yaitu anggap itu kita beranggapan bahwa deterjen yang pertama itu adalah dengan konsentrasi 100%. Kemudian ketika ditambahkan air maka konsentrasinya akan berkurang menjadi 50%, kemudian 25 sampai dengan 3,1. Langkah ya. Selanjutnya kita aduk. Semakin seringnya kita menambah air, maka otomatis konsentrasi dari deterjen tersebut akan berkurang. Nah, kita anggap bahwa pengurangannya ini senilai dari tabel-tabel yang sudah saya siapkan. Kemudian kita lanjut tuang ke konsentrasi selanjutnya yaitu 25%. Kita lakukan langkah berikutnya sama seperti yang tadi. Kemudian yang terakhir yaitu kontrol. Kontrol ini merupakan air PDAM yang saya isi tanpa diisi deterjen sebagai pembanding dari kecambah-kecambah yang akan saya berikan konsentrasi yang berbeda dari tiap deterjen tersebut, cair larutan deterjen. Ini merupakan kontrol. Baik, untuk selanjutnya karena larutan deterjen dengan konsentrasi yang berbeda-beda sudah jadi, sekarang kita akan siapkan medium atau media tanam dengan label konsentrasi yang berbeda juga dari larutan yang telah disiapkan.
Jadi masing-masing larutan akan kita gunakan sebagai media untuk melihat perbedaan pertumbuhan atau pengaruh deterjen tersendiri bagi tanaman kacang hijau. Selanjutnya kita siapkan tisu yang sudah dilipat, kita masukkan ke dalam gelas. Baik, setelah medium jadi, kemudian masing-masing medium kita akan isikan 10 biji kacang hijau pada masing-masing medium. Kacang hijau yang sudah saya siapkan, ambil 10 buah. Baik, jadi kacang hijau sudah saya taruh di masing-masing media sebanyak 10 buah. Selanjutnya kita akan isikan larutan konsentrasi yang berbeda pada masing-masing gelas yang sudah diisikan label juga. Nah, misal konsentrasi yang 100%, kita akan isi juga di label yang 100% pada media sebanyak kurang lebih 100 ml. Lanjut konsentrasi yang 50%. Kita tambahkan juga larutan deterjen ini ke dalam medium dengan label 50%. Selanjutnya kita lakukan langkah-langkah yang sama sampai dengan pada kontrol. Baik, selanjutnya kita akan menambahkan larutan yang kontrol, media yang kontrol tanpa terisi deterjen, kurang lebih sebanyak 100 ml. Kontrol. Baik, jadi saya setelah selesai melakukan praktikum, kemudian kita akan menunggu hasilnya kurang lebih 24 jam. Kemudian setelah 24 jam kita akan mengecek lagi 24 jam berikutnya. Jadi jumlahnya sebesar 48 jam. Kita akan lihat bagaimana pertumbuhan dari tumbuhan ini ketika diberikan konsentrasi larutan deterjen yang berbeda-beda. Untuk hasilnya akan saya share di video berikutnya. Kemudian perkecambahan yang sudah disiapkan ini akan saya taruh di tempat yang gelap. Baik, jadi kita tempatkan dia di kardus, kemudian kita tutup sehingga tempatnya menjadi gelap sesuai dengan praktikumnya. Baik, setelah 24 jam kita akan melakukan pengecekan apakah sudah terjadi pertumbuhan pada kecambah yang telah diberikan larutan konsentrasi yang berbeda dari deterjen. Jadi ini contoh kecambah yang belum mengalami pertumbuhan sama sekali di masing-masing konsentrasi. Ini di kontrolnya. Baik, jadi ini hari kedua setelah 24 jam pertama. Ini 24 jam kedua atau ke 48 jam kita akan melakukan pengecekan kembali apakah sudah adanya pertumbuhan pada kecambah kacang hijau ini.
Jadi praktikum kali ini mengalami kegagalan, mungkin dipengaruhi oleh banyak faktor. Yang pertama yaitu alat dan bahan yang tidak memadai, kemudian mungkin biji kecambah yang tidak bagus, dan campuran larutan yang salah. Nanti saya akan berikan gambar tentang praktikum yang benar atau praktikum yang mengalami keberhasilan. Baik, sekian praktikum dari saya. Semoga dapat bermanfaat dan dapat diterima oleh semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.